Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matgame Privat. Ya, kita akan membahas ya asesmen akhir tahun untuk matematika kelas 11. Oke. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita bahas soal nomor 1 sampai dengan 20 ya. Soal nomor ke-1, data bivariat berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Data bivariat yang memiliki korelasi positif adalah, ya, langkahnya kita gambar terlebih dahulu ya. Sebagai gambarannya seperti ini. Ya, setelah kita gambar seperti ini ya, kita bisa menentukan manakah yang memiliki korelasi positif. Yang memiliki korelasi positif, maka nanti dari kiri ke kanan itu naik ya. Maka 1 dan 4. 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Next, data bivariat yang memiliki korelasi negatif. Kalau korelasi negatif itu artinya dari kiri ke kanan itu datanya turun ya. Maka jawabannya itu adalah 3 dan 5. Jawabannya 3 dan 5 yaitu E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Data bivariat yang tidak berkorelasi. Yang tidak berkorelasi itu poin 2 ini ya, tidak ada korelasinya ya. Jawabannya adalah poin B. Untuk nomor 4, data bivariat yang memiliki tren non-linear, berarti yang melengkung. Maka jawabannya 3 dan 4. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Data bivariat yang memiliki tren linear, itu yang lurus ya. Ini linear positif, ini linear korelasi negatif. 1 dan 5, iya, pasti soal seperti ini adik semuanya bisa ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 6 sampai dengan 12. Unsur-unsur iklim seperti kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, penyinaran matahari, suhu udara, kecepatan angin mempengaruhi produksi tanaman. Model regresi pengaruh iklim terhadap produktivitas. Ini berarti variabel bebasnya ya, ini terikatnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 6. Perhatikan beberapa pasangan variabel berikut ya. Ini variabel terikat, ini bebas. Pasangan variabel yang benar adalah, di sini kan variabel terikatnya itu adalah produktivitas tanaman padi ya, yang dipengaruhi oleh ini variabel terikatnya. Curah hujan itu bukan variabel terikat ya, tapi curah hujan itu adalah variabel bebasnya, makanya poin ke-1 salah. Produktivitas padi variabel terikat, betul ya, ini betul, bebasnya ini betul. Poin kedua betul. Variabel terikatnya kelembaban udara, salah. Kelembaban udara itu adalah variabel bebasnya, ini juga salah ya. Produktivitas padi variabel terikat, betul ya. Nah, ini variabel bebasnya, penyinaran matahari dan tekanan udara. Jawabannya tepat adalah 2, 4, 5. Mana? Jawabannya E. Jadi ini produktivitas tanaman itu variabel terikatnya ya, atau hasilnya yang mempengaruhi ini variabel bebasnya. Oke, lanjut ya. Unsur iklim yang berkorelasi positif dengan produktivitas padi. Kalau ingin mencari produktivitas positif, kita punya rumus ya, Y topi sama dengan ini ya, A plus BX. Adik carilah yang nempel di variabel X itu yang nilainya positif, maka dikatakan variabel positif. Ini positif ya, ini adalah variabel positif, ini adalah variabel positif, ini adalah variabel negatif, ini adalah variabel positif, ini variabel negatif, ini berkorelasi negatif, bukan variabel negatif ya, berkorelasi negatif, begitu maksudnya. Jadi yang positif itu adalah curah hujan, suhu udara terhadap produktivitas tanaman, dan penyinaran matahari. Ya, di antara 3 ini yang muncul mana, Dek? Jawabannya adalah A, curah hujan dan suhu udara. Curah hujan dan suhu udara itu korelasinya positif. Lanjut ya, kita ke soal nomor 8. Unsur iklim yang berkorelasi negatif dengan produktivitas padi tadi yang korelasi negatif yang ini ya, ini negatif, negatif, negatif. Jadi kelembaban udara, tekanan udara, dan kecepatan angin. Jawabannya mana? Jawabannya adalah E. Tekanan udara ada ya, tekanan udara. Kecepatan angin ada ya, kecepatan angin. Korelasinya negatif. Semakin lembab udaranya, maka produktivitas padi semakin turun.
Semakin tinggi atau besar tekanan udara, produktivitas padi semakin rendah. Oke ya. Next, unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami kenaikan paling kecil. Tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah, nah ditanya adalah kenaikan, naik ya, berarti adik cari yang korelasinya positif dulu. Nah, korelasinya cari yang positif. Mana yang korelasinya positif? Korelasi positif itu bisa curah hujan, ini yang cari yang positif ya, bisa suhu udara, bisa penyinaran matahari. Tetapi yang naiknya kecil, kalau yang naiknya paling kecil, adik carilah yang nilai BX-nya itu paling kecil. Siapa yang paling kecil? Ini lebih besar ya. Yang paling kecil tuh kalau enggak ini ya, ini 0,001 sama 0,023, kecilan mana? 0,001. Jadi yang kenaikannya paling kecil itu terhadap curah hujan. Jawabannya B, nomor 9. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor berapa? 10. Unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami kenaikan. Berarti cari yang korelasi positif lagi ya tadi ya. Ini sama ini. Nah, yang paling besar maka carilah yang BX-nya yang paling gede. Mana nih yang paling gede? Ini ya, 0,848X. Suhu udara, jawabannya A. Bisa ya. Oke, lanjut yuk. Unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan, berarti adik cari yang korelasinya negatif. Ya, terus korelasinya negatif tapi turunnya tuh kecil ya. Cari yang paling kecil. Yuk, negatif dan yang paling kecil. Kita lihat di sini, ini korelasinya negatif, ini korelasinya negatif, korelasinya negatif. Mana yo yang B-nya paling kecil? Nah, negatif ini menandakan dia turun ya. Tapi kalau menentukan mana yang paling kecil, adik cukup melihat angkanya saja. Ini berarti 0,056, 0,072, 0,149. Ini nilai B-nya. Nah, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah ini. Oke ya. Jadi jawabannya adalah kelembaban udara. Negatifnya jangan diperhitungkan ya. Negatifnya itu hanya menunjukkan dia korelasinya negatif. Tapi kalau menentukan angkanya, ada lepas aja negatifnya, angka yang paling kecil mana. Ya, oke. Lanjut yuk. Unsur iklim menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan, berarti cari yang korelasinya negatif ya, yang seperti tadi. Dan besar tiap unsur iklim bertambah. Oh, yang paling besar gitu ya, berarti cari yang angkanya gede ya, yang B-nya ya, 0,056, 0,072, dan 0,149. Jadi yang paling besar adalah 0,149, yaitu kecepatan angin yang menyebabkan ini ya, penurunan paling besar. Jawabannya adalah D. Next ya, kita ke soal nomor 13 sampai dengan 20. Data bivariat yang memiliki koefisien korelasi antara 0 dan 1 ditunjukkan oleh diagram bencar mana? Ya, korelasi antara 0 sampai 1 itu berarti kan masih positif ya. Karena positif maka artinya korelasinya ya positif. Korelasi positif, adik carilah yang dari kiri ke kanan itu naik. Ya, maka yang korelasinya naik kiri ke kanan itu adalah poin 1 dan gambar ke-5 ya. 1 dan 5. 1 dan 5 itu jawabannya adalah poin C, nomor 13. Lanjut, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi negatif 10 sampai 0. Ini ada negatifnya, Dek. Maka adik carilah yang korelasinya negatif. Korelasi negatif itu artinya yang datanya turun ya, dari kiri ke kanan. Ini turun, ini juga turun, ini juga turun. Berarti jawabannya 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Oh sorry, 3 ya. 3, 4, dan 6. Jawabannya adalah poin E. Ya, oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Data bivariat yang memiliki koefisien korelasi 0.
Kalau koefisien korelasinya 0 itu artinya tidak berkorelasi ya, karena tidak negatif tidak positif, artinya tidak berkorelasi. Kalau yang tidak berkorelasi itu gambarnya poin kedua ya. Jawabannya itu adalah B, nomor 15. Next, data bivariat yang memiliki korelasi positif sempurna. Ya, kalau korelasinya positif, adik cari yang ke kanan dulu ya. Ini ke kanan semakin naik gitu ya. Ini positif, ini positif. Kalau yang sempurna yang mana? Yang sempurna adalah gambar nomor 5 ya. Semua spot data bivariatnya tuh nempel di garis linearnya ya. Oke, jawabannya adalah 5D. Lanjut ya. Data bivariat yang memiliki korelasi negatif sempurna. Adik cari yang turun dan semuanya menempel di garis linearnya. Jawabannya adalah 3. 17B ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 18. Urutan diagram pencar data bivariat dari yang berkorelasi paling kuat. Kalau yang berkorelasi itu paling kuat, artinya datanya itu hampir menempel ya, bukan sempurna. Jadi kita hindari yang gambar nomor 5 dan gambar nomor 3 ya. Dari yang paling kuat maka yang ini 6 ini paling kuat tuh ya, menempel, hampir menempel tapi tidak menempel sempurna ya. Maka 6 itu lebih kuat dari siapa? Dari poin 4 ya. 4 habis 4 baru poin 1 ya. Jawabannya itu adalah 641. Itu nomor 18. Data bivariat yang memiliki korelasi lebih lemah dari bivariat ke-1. Bivariat ke-1 kan kayak gini ya. Ini lemah ya, karena tuh datanya menjauhi garis linear, data pencarnya ya. Nah, yang lebih lemah siapa? Otomatis yang lebih lemah adalah gambar kedua. Ini sangat jauh tuh dari garisnya, ini tidak berkorelasi juga ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin 2. Prediksi koefisien korelasi kayak gini ya, Y sama dengan A plus minus BX. Kita memprediksikan nilai B nya berapa. Untuk diagram pencar nomor 1, berapa lagi? 4, 1, 4, dan 6. Oke ya. Untuk poin 4 ya datanya turun, poin 6 datanya turun, otomatis negatif dan negatif ya. Jadi nanti koefisiennya adalah positif, negatif, negatif. Yang kayak gitu dulu. Positif, positif, positif salah. Negatif, negatif itu juga salah ya. Nah, tinggal ini 0,5 sama 0,8. Ini nanti dulu ya. Kita fokus ke yang ini, yang dua-duanya turun, 4 sama 5. Nah, ini kan lebih lemah ya daripada nomor 6 karena ini tuh lebih. Nah, poin 6 itu lebih kuat ya datanya ya, karena lebih hampir menempel ke linear. Maka nomor 6 itu B-nya tuh lebih besar daripada nomor 4. Oke ya. Kita lihat ya, nomor 6 berarti ini B-nya lebih besar daripada nomor 4. Oke ya. Nah, terus nomor 1 ini B-nya paling kecil karena lebih mencar ya daripada nomor 4, tetapi dia korelasinya positif, jadi kita kasih positif ya. Jadi yang paling kuat ini kan 6 lebih kuat nih daripada 4 ya, daripada ini 1 ya. Di sini ada angka 0,5, 0,8 sama 0,9. Nah, ini maka kita letakkan 0,9 di sini yang di gambar 6. Tapi karena dia datanya korelasinya negatif, kita kasih negatif gitu aja. Lalu yang ini gambar 4 juga ya, korelasinya negatif, maka terbesar kedua negatif 0,8. Ini yang paling lemah maka kita cari yang 0,5. Karena dia korelasinya positif, kita kasih positif ya. Jadi jawabannya 1 itu 0,5, 4 itu negatif 0,8, 6 itu 0, untuk gambar ke-6 itu adalah negatif 0,9. Oke ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.